di pihak kami ada pemimpin, di pihak kalian ada pemimpin. Tapi Sayyidina Umar nggak setuju. Ini bisa memecah belah umat Islam. Apakah kalian tidak merasa selama hidupnya Rasulullah, semasa Rasulullah masih hidup, dia mengangkat Abu Bakar jadi imam salat? Kalau beliau saja diangkat jadi imam salat, maka beliau lebih berhak untuk jadi pimpinan negara waktu itu. Baru selesai dibangun, ada corona. Jadi sebagian besar banyak jamaah yang nggak tahu ya di sini ya. Bagian enggak. Assalamualaikum Ustaz. Khair. Sabahul khair. Sabahul khair, sabahul nur. Kita kayaknya dari sini biar nggak black light ya. Nah, biar kelihatan ganteng walaupun nggak lumayan sih. Ayo kita jalan-jalan. Makasih. Gimana kabarnya nih pagi Khair, hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa nih untuk Ya santai ya. pagi hari ini? Kalau di Santai. kampus gimana? Kebetulan kita Jumat Sabtu Iya. kita libur. Oh, enak Full ya. full tidur ya. Full tidur ya, masya Allah ya. Terus biasanya kalau hari Jumat itu biasanya kegiatannya para mahasiswa itu apa biasanya? Kurang lebih tidak ada kecuali mungkin olahraga ringan di kampus. Ngangkat Sebagian- rumah, ngangkat apa? Sebagian meja main gitu bola, ya? Oh, sebagian ya. itu aja. Nah, kebetulan mumpung kami ada di kota Madinah ini Ustadz, saya ingin tahu nih seperti apa sih sejarah tentang Syakifah Bani Saidah, Syakifah, ya. dan mungkin Oke. bisa disebutin tempatnya, lokasinya di mana. Karena banyak banget yang nanya baik di subscriber Sahabat Salam sendiri ataupun dari Fafa Hasan Family. Iya. Jadi pertama-tama Syakifah Bani Saidah itu tentu adalah nama yang gak asing ya. Iya. Hampir setiap sejarawan, bahkan setiap anak-anak yang mungkin pernah sekolah Islam pasti tahu yang namanya Syakifah Bani Saidah. Saking pentingnya tempat ini bisa dikata adalah titik tolak kebangkitan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Karena Syakifah Bani Saidah ini adalah ibaratnya saksi bisu pelantikan Abu Bakar Siddiq beberapa saat setelah Rasulullah SAW wafat. Dia lebih dikenal dengan Syakifah Bani Saidah karena tempatnya Banu Saidah waktu itu. Oh, memang dari tempatnya. Jadi Bani pagi Saidah. hari tanggal 12 Rabiul Awal itu Rasulullah SAW wafat. Dan di siang itu juga orang-orang Ansor yang terdiri dari Khazraj dan Aus, mereka berkumpul di Syakifah ini. Mereka berkumpul musyawarah dan mereka bermaksud agar mereka lah yang akan menggantikan Rasulullah memimpin Madinah dan memimpin umat Islam secara umum. Akhirnya dua sahabat ini mendengar, Abu Bakar dan Umar mendengar kalau sahabat Ansar sudah berkumpul di Syakifah. Akhirnya Abu Bakar dan Umar pergi ke Syakifah menjelaskan ke mereka bahwasanya pimpinan harus dipegang alih tetap pada tangan Quraisy waktu itu. ya. Makanya akhirnya singkat cerita Abu Bakar lah yang dibaiat oleh Umar karena beliau ada teman terdekat Rasulullah sejak kecil, masih muda. Yang kedua, beliau adalah Quraisy. Katanya sebelum dibayar pernah ada percekcokan, bener nggak gitu? Dari untuk Secara umum tidak ada. Kalau ada debat cekcok sih tidak ada. Kalau cuma diskusi ringan, misalnya kaum Ansor berkata, kami lebih berhak, minna amir wa fikum amir, kata orang-orang Ansor, itu orang penduduk Madinah asli. Ya udah kalau begitu di pihak kami ada pemimpin, di pihak kalian ada pemimpin. Tapi Sayyidina Umar nggak setuju. Ini bisa memecah belah umat Islam. Betul. Kalau ada dua Islam pemimpin harus ya. kalau ada Islam harus satu pimpinan. Betul. Kata Sayyidina Umar, apakah dia menantang, ibaratnya menantang ke orang-orang Ansor, apakah di antara kalian ada yang berani maju sementara Abu Bakar masih hidup? Kata Sayyidina Umar, apakah kalian tidak merasa selama hidupnya Rasulullah, semasa Rasulullah masih hidup, dia mengangkat Abu Bakar jadi imam salat? Kalau beliau saja diangkat jadi imam salat, maka beliau lebih berhak untuk jadi pimpinan negara waktu itu. Singkat cerita, pada hari itu Senin ya, siang itu sepakatlah untuk membaiat Abu Bakar. Dan itu disebut sebagai baiat sugro atau pelantikan kecil. Ya, kecil-kecilan, hanya dihadiri oleh punggawa-punggawa orang-orang besar. Baru kemudian esok harinya tanggal 13 hari Selasa
di tahun ke-11 Hijriah itu terjadi Bai'at Kubro, pelantikan besar di Masjid Nabawi sendiri. Jadi ada 2 kali pelantikan ya. Ada Pertama 2 kali pelantikan pelantikan. Suro dan pelantikan Kubro. Jadi pelantikan kecil-kecilan, pelantikan besarnya ada di esok hari setelah Rasulullah wafat. Setelah- Dan Rasulullah belum dikebumikan Waktu itu. waktu itu. Berarti hari Selasa belum dikebumikan. Belum. Rasulullah. Jadi biar menjadi saksi juga mungkin ya. Wallahu alam gimana ceritanya. Yang jelas Rasulullah baru dikebumikan setelah 3 hari dari wafat. Dari wafatnya Rasulullah ya. Beliau wafat hari Senin, baru 3 hari kemudian dikebumikan. Sampai selesai dilantik dari Abu Bakar ya. Lebih enaknya kita kunjung langsung. Iya, bisa berkunjung kan? Nah, kita bisa lihat sahabat. Ini kalau boleh tahu pintu berapa dulu ya? Ini pintu 9 kalau nggak salah. Kalau nggak Dulu 13. 13. Iya. 9. Jadi jamaah yang pernah kesini dulu tahunnya pintu 13, sekarang sudah pintu 320. 320 dan Iya. ini memang ada yang berbeda untuk di daerah sini. Mungkin yang 1 tahun atau 2 tahun sebelum sahabat-sahabat datang ke sini, pastinya di sini itu ada kayak pasar ya di sini ya. Dulu ada pasar. Pasar apa namanya itu, Ustaz? Eh, Yang pernah dibangun Rasulullah ya kalau nggak salah ya. Iya, dia pasar Manako. Sumanako ya. Iya, Sebelumnya saya pernah review salah satu pasar yang ada di sini yang sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang sudah nggak ada, sudah bersih. Dan kita kayaknya untuk ke tempat Syakifah Bani Saidah kita juga tidak diperbolehkan masuk kayaknya ya. Kita bisa dari luar. Oh, bisa dari luar ya. Sekarang Sakifa itu masih tetap dengan apa? Masih yang dulu, artinya masih jadi taman. Taman itu tidak dirusak karena ini sejarah penting, tidak mungkin dihilangkan. Dan kayaknya cuma ini doang ya yang ada kebun-kebunnya ya. Kebun. Jadi ibarat kata kalau orang pengen tahu Sakifah, cari aja kebun di Madinah, di sekitar Nabawi. Ini satu-satunya kebun Iya, yang ada di Nabawi. sampai bertahan sampai saat ini Bertahan sampai saat ini untuk mengenang tempat sejarah itu. ya. Insya Allah. Nah, kita bisa masuk loh. Kita bisa masuk. Iya, kita bisa masuk. Nah, kita bisa lihat di ke depan sahabat. Inilah ada perkebunan mengenang Tempat tempat Sakifah Bani Saidah. Sakifah Bani Saidah. Sakifah itu apa ya? Kalau istilah Indonesia Sakifah itu ibarat gardu ya. Tempat kaum Iya. para tetua bermusyawarah, bermusyawarah. berkumpul. Nah, itu namanya Sakifah. Bani Saidah itu adalah Lokasinya nama apa? Klan. Bani semacam. Jadi orang-orang Saidah di situ. Atau Oh, iya, gitu betul. maksudnya. Bani Saidah kayak Bani Abdul Quraisy Ashal, gitu. gitu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang kita bisa kunjung. Kemarin kita nggak bisa masuk. Iya, saya nggak bisa masuk kemarin loh. Ini termasuk perluasan baru selesai corona. Jadi ini belum banyak jamaah yang belum tahu perluasan Iya. ini. Jadi kayaknya ini nggak bakalan dibangun apa-apa, cuma perluasan doang. ya, Perluasan di untuk sholat. sini. Baru selesai dibangun, ada corona. Jadi sebagian besar banyak jamaah yang nggak tahu ya di sini ya. Bagian nggak tahu. Karena dulunya di sini adalah Museum Asmaul Husna. Kemudian di sini pasar. Kemudian sebelah parkiran. Sekarang semuanya alhamdulillah untuk sholat. Iya, untuk sholat. Cuman belum Karena ada mungkin payung. penampungan para jamaah tidak mencukupi ya, walaupun seluas kayak gini ya. Masya Allah. Kita ke sini. Nah, kita bisa lihat di depan sahabat, ini adalah Syakifah Bani Saidah, dan insya Allah kita akan bisa lihat dari luar. Dan ini suatu kebahagiaan untuk kita karena kenapa? Dari kemarin-kemarin memang agak susah untuk bisa masuk ke sini karena dari petugas-petugasnya sangat dilarang untuk masuk. Dan alhamdulillah hari ini bisa masuk. Masya Allah. Aduh, cuacanya sudah mulai enak, sudah mulai Iya bersahabat. udah mulai sahabat salah. Iya, karena saya sudah pakai 4 loh baju nih. Iya kan, dari saking kokotnya. Saya nyampe ke sini sekitar jam 4 loh, kurang lebih jam 4. Tapi karena berhubung cuacanya terlalu panas di luar, akhirnya saya nggak keluar dari mobil. Aduh, nah sahabat, ini pohon apa sih, Ustaz? Rata-rata kurma ya, kurang lebih. Enggak yang ini nih. Nah itu saya nggak tahu ya. Iya. Oh, jadi bisa nanti kalau perluasannya bisa saja jamaah bisa sholat di daerah sini ya. Bisa malah kalau Jumat nanti siang ini dipakai. Oh, Ya cuman buat aja di matahari. iya. Nih. Tapi kayaknya ini dari saking lebatnya daun makanya sampai agak sedikit nggak terawat ya. Iya agak sedikit kotor karena Iya. memang ya selain Jumat mungkin nggak dipakai.
Ya, kita udah sampai ke Alhamdulillah, Sakifah Bani Sa'id. kita sudah sampai sahabat. Jadi taman seluas ini untuk mengenang satu-satunya tempat bersejarah Sakifah Bani Sa'id. Masya Allah. Kita ke sini Ustaz. Dulu bisa masuk tapi sekarang kayaknya nggak bisa masuk ya. Taman. Untuk itu saya bisa masuk ke dalam. Ah. Iya, karena sekarang mungkin sudah ditutup ya. Nah, kita bisa lihat sahabat, Masya Allah ya. Disinilah tempat dimana Sayyidina Abu Bakar ya dilantik ya. Dilantik untuk pertama kali setelah Rasulullah SAW wafat, atau di hari Rasulullah SAW. Di hari Rasulullah. Pas Berarti hari Senin tanggal 12 juga ya. Hari Senin. Ini kebun itu panjang banget ya. Ya. Memang mungkin dari dulu kayak gini ya. Ayo kita lihat mungkin dari pintu sebelah kita bisa melihat. Siapa tahu kita bisa masuk. Tapi kayaknya enggak ya. Pintunya saya tahunya dari sana. Bisa dilihat. Iya. Oh, ini ada pohon bidara juga nih. Ternyata di Madinah juga ada pohon bidara nih. Ini bisa dibaca sendiri oleh apa? Dulu ada di sebelah loh. Iya, jadi kedua-duanya ini dulu ada juga di sebelah. Iya, dan sekarang dipindah di pintu gerbang utama. Mungkin bisa di ini biar di copy atau Iya. sebagai tambahan wawasan. Tuh. Sahabat bisa dilihat. Diartikan sendiri bagi yang belum paham bisa dilihat di Google. Sakifah Bani Sa'idah, Valtarat, the city was known by having number of seats, including Sakifah Bani Sa'idah, because of the great historic event which has been Zaitun as well Abu Bakar as-Siddiq after death of the Prophet. Ya, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan barusan. Jadi ini adalah salah satu tempat di mana ketika Rasulullah Abu Bakar pertama kali dilantik ya, ketika wafatnya Rasulullah. Ini. Sangat penting sekali tempat sejarah ini karena di hari itulah umat Islam terselamatkan. Bukan selamat dari badai, Ya, tapi selamat dari perpecahan. betul Bang. Bahkan kita harus bersyukur kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar, dua tokoh utama, pemeran utama ini mampu menyelamatkan umat yang waktu itu hampir berpecah belah. Bayangkan kalau misalnya kaum Ansor mereka memilih pemimpin mereka sendiri dan kaum yang lain memiliki pemimpin sendiri, akhirnya ada dualisme kepemimpinan yang terjadi, Berontakan. berantakan dan sebagainya. Karena tidak mungkin kalau di Makanya satu tempat ini sangat penting. Sejarah. betul banget sahabat. Ini agak silau sudah nih sahabat. Jadi mudah-mudahan untuk para sahabat bisa mendatangi langsung juga ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah ini, termasuk adalah Sakifah Bani Sa'idah, karena melihat bagaimana perjuangan Rasulullah dulu dan Iya. bahkan untuk saat ini perjuangan Sayyidina Abu Bakar juga ya, dan sampai saat ini banyak tempat-tempat sejarah yang masih utuh karena untuk mengenang tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu dari pemerintah juga tidak menggusur ya atau Tidak tidak menghancurkan, dari Masih dirawat, masih dirawat. dilestarikan. Dan ini Karena adalah salah satu satu-satunya situs, iya, Iya. satu-satunya taman yang Taman. ada di sekitar Nabawi. Nabawi, karena soalnya di samping-samping kanan kiri semuanya itu kalau nggak perhotelan pertokoan. Iya. Semuanya rata-rata seperti itu. Rata-rata jemaah di Indonesia ada di sini. Saya sering melihat jemaah itu, hotelnya di sini, setiap hari lewat di Sakifah. Ditanya, tempat ini nggak tahu. Padahal setiap hari dilewati. Iya. Karena mungkin dari Mutawabinya juga belum menyampaikan ya. Ini perlunya, biar tidak cuma lewat. Nah, jadi pentingnya itu juga untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat yang menonton disegerakan bisa sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji, tentunya bisa mengetahui tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah juga. Dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ya saya yang mengisi di channelnya Fafa Hasan Family karena beliau lagi kurang welcome rasanya. Itu agak malu sahabat, karena ini sahabat saya dari kota Madinah dan beliau masih aktif di Universitas Islam Madinah UIM ya. Dan mudah-mudahan sukses untuk Ustadz Zaki ya. Amin. Mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi ilmunya untuk kami semua, untuk semua teman-teman juga yang selalu mengikuti perjalanan kami. Bermanfaat selalu dan mudah-mudahan sukses untuk semua teman-teman, dan wabil khusus juga untuk channel YouTube-nya dari Fafa Hasan Media. Dan kami akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Peace out guys. The last is from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.